Ada orang ngangkat anak Pak, dari kecil, dari bayi. Terus disusuin sama ibunya, sama si perempuan, suami istri. Terus ternyata istrinya itu Pak, ternyata punya anak juga. Terus ada susu. Dan anak angkat tadi, misalnya nih Pak, ya, belum usia 2 tahun. Terus disusui sama ibu tadi. Berarti anak yang disusui sama perempuan tadi, anak angkat tadi, ahli waris nggak Pak? Keliru. Ahli waris nggak Pak? Bukan, bukan. Tapi mahram nggak Pak? Mahram, karena anak sepersusuan, kan gitu ya, anak susu. Maka bisa jadi, ini bisa jadi loh ya, bukan berarti lantas selalu otomatis jadi apa mahram, bukan. Karena di Indonesia itu Pak, anak angkat itu nanti repotnya bab tentang mahram. Kalau ahli waris insya Allah banyak tahu kalau dia bukan termasuk ahli waris. Tapi kalau bab mahram itu contohnya gini, yang diangkat anak itu laki-laki. Dulu sih masih kecil Pak, lama-lama kan gede Pak. Ya, masalahnya kalau gede, dia si anak laki-laki dengan ibunya yang angkat tadi, mahram atau bukan? Bukan, kan gitu ya. Berarti boleh berduaan nggak Pak? Ya awalnya dalam Islam kan nggak boleh, kan gitu ya. Tapi kan anak angkat, udah cipika-cipikan, saya tahu ngomong kecilnya yang nyebokin saya, kan gitu Pak ya. Tapi ini yang susahnya di situ, ya. Makanya kalau ngangkat anak dalam Islam Pak, itu merubah bin nggak boleh, ya Pak ya. Tapi kalau binnya tetap boleh. Hanya saja kalau sudah dewasa, mungkin masalahnya adalah bab tentang apa? Kemahromannya tadi. Kalau dari kecil disusuin, jadi anak sepersusuan, itu bisa disebut anak mahram, ya Pak ya, karena dia anak apa? Sepersusuan tadi. Tapi kalau diangkat doang, kok sudah digede, bahkan sudah gede diangkatnya, maka secara nasab tidak bisa ganti, tidak dapat warisan, dan secara mahram harus cukup hati-hati. Gitu Pak ya, ini dalam Islam. Oke. Kemudian saudara angkat juga bukan termasuk calon ahli waris, ya. Tapi Pak, apa namanya? Meskipun di Indonesia itu yang jadi masalah selalu kalau ada orang mengangkat anak kok nggak punya keturunan lain selain anak angkat tadi. Ini biasanya nanti jadi masalah gara-gara apa? Dari sisi waris dia tahu bukan ahli waris. Tapi biasanya gini, kan dia tahu nih bukan ahli waris. Maka mau nggak mau Pak harus cara lain. Cara lain itu gini, bisa hibah, bisa wasiat. Kalau wasiat karena dia bukan ahli waris maka boleh dapat maksimal sepertiga. Kalau hibah awalnya tidak ada batasan dalam sisi hukum. Ya, meskipun batasannya adalah jangan sampai ahli waris lainnya itu tidak tahu atau dalam keadaan miskin. Ya, hanya saja gini, kadang-kadang anak angkat tuh pinter Pak, pinternya gini, selama masih hidup itu semua surat-surat Pak itu atas nama siapa? Dia, kan gitu Pak ya. Maka nanti ketika bapak ibunya meninggal, biasanya saudaranya almarhum almarhumah itu nanti menuntut waris. Tapi sama anak angkatnya, oh tidak bisa om, kenapa? Ini sudah milik saya, buktinya apa? Ini suratnya. Ini masalah warisan, tapi bukan masalah ilmu waris. Kenapa? Dalam ilmu waris jelas siapa ahli warisnya yang masih hidup saat almarhum meninggal. Kalau yang masih hidup kok saudara-saudari berarti yang dapat waris adalah saudara-saudari almarhum. Tapi masalahnya ketika masih hidup ternyata suratnya sudah dipindah namakan atas nama anak angkat. Masalahnya itu disebut hibah atau tidak. Lah ini Mbak, dalam ilmu apa? Waris ini udah nggak ada, tapi ilmunya ilmu apa? Hibah, kan gitu Pak ya. Makanya kalau dalam bab anak angkat ini yang perlu diperhatikan adalah dia bukan termasuk ahli waris, bisa dapat harta jalur hibah maupun wasiat, tapi kalau mau hibah itu calon ahli waris aslinya Pak harus dikasih tahu. Kenapa? Karena anak angkat itu kadang-kadang zolim, kadang-kadang terdolimi. Kalau yang tadi Pak menguasai semuanya itu berarti dia apa? Zolim. Tapi ternyata ada yang terdolimi. Karena anak angkat ini baik, nggak apa-apa lah saya merawat. Ibunya bilang, ini buat kamu, oh ya terima kasih. Tapi nggak ada apa Pak aksinya. Cuma bilang iya saja, tapi ternyata masih atas nama almarhum. Kalau masih atas nama almarhum, pasti nih saudara-saudarinya bilang, yuk bagi waris. Kata anak angkatnya, kan udah dikasih ke saya, mana buktinya? Dulu pernah bilang, siapa saksinya? Enggak ada, kan gitu Pak ya. Maka dalam bab ini, ketika almarhum meninggal, kok saudaranya nuntut warisan? Ya berarti yang dapat warisan siapa? Saudaranya, kan gitu kan.
Meskipun dulu pernah bilang ini buat kamu kalau nggak ada saksinya Pak, ini berat. Nah, berat. Kenapa berat? Karena kalau di depan pengadilan itu hanya melihat yang ada. Yang ada itu gimana? Oh, masih atas nama almarhum. Oh, berarti ya dibagi waris. Ya, ini anak angkat. Kemudian mantan-mantanan Pak, bukan termasuk calon ahli waris, mantan istri, mantan suami. Ingat ya, mantan ini dianggap mantan ketika masih hidup sudah tidak punya hubungan. Adapun mantan suami dalam artian ketika istrinya meninggal, dia masih menjadi suaminya, meskipun ketika bagi waris sudah jadi mantan suami, Pak, tetap dapat warisan. Kan gitu ya. Kenapa? Karena almarhum meninggal, dia masih jadi suami atau istri. Oke ya. Tapi Pak, dalam Islam awalnya tidak ada mantan anak. Ada nggak Pak? Nggak ada. Ada nggak mantan ibu? Ada nggak Pak? Nggak ada. Mantan bapak ada nggak Pak? Nggak ada. Ya, cuma ada masalah. Saya itu pernah ditanya oleh seseorang karena dia temannya artis terkenal. Ya, mungkin Bapak pernah dengar, tapi ini karena dia udah meninggal saya tidak menceritakan kejelekannya tapi menceritakan masalah warisnya. Ya, ada yang namanya Julia Perez. Bapak tahu Julia Perez apa ya? Oh, enggak ya. Jupe. Meninggal, Pak. Ya. Dia punya suami tapi nggak punya anak. Kan itu ya. Duitnya banyak, tapi ternyata dia cuma punya satu adik perempuan dan punya ibu. Nah, dan ternyata dulu Pak, dia ditinggalkan sama bapaknya. Ya, jadi bapaknya itu ketika punya anak dua tadi ditinggalkan begitu saja. Ternyata mereka berjuang sendiri, punya harta banyak. Setelah jadi artis baru, kan saya bapaknya, kan gitu kan. Wah, kamu siapa? Kan gitu kan. Kan saya bapakmu. Kenapa enggak? Wah, macam-macam lah. Yang jadi masalah gini, Pak. Setelah dia meninggal, pertanyaannya, bapaknya almarhumah dapat warisan nggak, Pak? Wah, ini beratnya. Kalau dari ilmu waris dapat nggak, Pak? Dapat. Tapi nggak pernah menafkahi. Meninggalkan begitu aja. Dan mengaku bapaknya setelah dia sukses. Wah, ini terus gimana dong? Wah, berat ya, Pak ya. Kalau dalam ilmu waris tidak ada mantan apa? Ayah. Ya, tapi dalam bab tentang bagaimana dapat atau tidak, itu sudah nggak nanya ke ustaz lagi, nanyanya ke pengadilan. Nanti pengadilan nanya, kamu kenapa kok tidak menafkahi? Oh, gini. Ya udah, dihitung Pak, kamu harus nafkahi sekian. Kalaupun dapat waris, kira-kira nanti masih sisa atau malah nambah. Ya kan gitu ya. Nanti yang ngitung bukan orang biasa, tapi sudah hakim di appraisal gitu ya. Ini nanti dalam bab tentang ilmu waris. Maka mantan tidak termasuk ahli waris, termasuk mertua menantu juga tidak termasuk ahli waris ya. Mertua itu bukan, mantu juga bukan, tapi di Indonesia yang paling rajin untuk warisan itu biasanya mantu ya Pak ya. Kadang-kadang ini orang bukan siapa-siapa malah rajin banget. Maka kalau ada bapak-bapak nanya waris, saya selalu nanya, mohon maaf bapak itu statusnya dengan almarhum apa? Kalau saya anaknya lanjut. Kalau saya adalah suaminya anaknya almarhum. Oh, mohon maaf Bapak jangan terlalu semangat. Kenapa? Kan bukan siapa-siapanya kan gitu ya. Tapi kan saya pengen bela istri saya Pak Ustadz, jangan sampai terdolimi. Ya, bolehlah. Tapi jangan terlalu semangat seolah-olah malah dia yang pengen dapat apa Pak? Warisan. Kan gitu ya Pak ya. Oke. Termasuk yang terakhir yang bukan termasuk ahli waris adalah saudara ipar. Ya Pak ya, saudara tapi ipar itu bukan termasuk ahli waris. Oke. Dan sepertinya karena sudah jam 6 lebih dan kita sudah ada syuruk tadi, untuk menambah kajian kita kali ini sebelum besok kita lanjutkan tentang hijab. Ya, nanti kita akan belajar tentang hijab. Hijab dalam bab ilmu waris ya, bukan dalam ilmu tentang muamalah tapi ilmu waris. Karena Pak, ketika almarhum kok punya anak laki-laki, banyak sekali orang yang terhijab. Tapi kalau almarhum kok punyanya anak perempuan saja, ternyata anak perempuan tidak bisa menghijab saudara kandungnya almarhum. Makanya nanti kita akan belajar terus bagaimana solusinya. Kan gitu ya. Karena di Indonesia itu biasanya kalau saudara itu Pak itu sudah seperti orang lain ya Pak ya. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri, barangkali kita akan buka sesi tanya jawab dari bapak-bapak boleh satu. Ibu-ibu kalau ada juga boleh. Nah, silahkan. Langsung boleh? Pak Bambang, silahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua. Bagaimana, apakah hutang itu juga sebagai waris? Warisan hutang. Ahli waris. Oke, siap, bagus. Nih pertanyaannya real ya Pak ya. Tapi bukan pengalaman pribadi kan Pak ya, bukan ya. Gini, hutangnya almarhum. Oke. Dalam Al-Qur'an Pak tidak disebutkan pembagian waris kecuali dibayarkan apa? Hutangnya. Mimba diwasiatin yusibiya audainin. Jadi Pak, awalnya urutannya begini. Orang meninggal. Terus ditanya, almarhum punya hutang enggak? Oh iya punya, berarti dibayar dulu sebelum bagi waris. Selama hutangnya bisa terkonfirmasi. Karena banyak orang yang ngaku-ngaku punya piutang kepada almarhum, tapi ternyata nggak ada buktinya. Dan ini berat, ya. Tapi kalau ada konfirmasinya ditulis atau anak-anak juga tahu, maka wajib bayar apa? Hutang dulu baru bagi waris. Masalahnya kalau hutangnya habis, kok ternyata masih punya hartanya habis kok masih punya utang, gimana Pak Ustadz? Maka kita akan bagi dua. Yang pertama, ketika anak-anaknya tahu dan bertanda tangan di atas materai, ternyata akan menanggung hutangnya almarhum. Karena kadang-kadang begini Pak, orang utang ke bank ya Pak ya, itu nanti ada jaminannya. Jaminannya siapa? Bisa istrinya, bisa anaknya. Kadang-kadang orang utang ke tempat tuh, ke bank. Terus anak-anaknya kan suruh tanda tangan juga Pak, kadang-kadang ya Pak ya. Nah, itu kemarin ngisi begini Pak di kota Casablanca di mall ya. Itu salah satu jamaah kita itu ada dari legal apa namanya, tim hukum dari suatu perusahaan, lawyer lah ya. Itu dia bilang gini, di kita sekarang Pak Ustadz, itu kalau ada orang berhutang kok cukup banyak, itu anak-anaknya suruh datang juga, tanda tangan juga, dalam rangka kalau nanti terjadi mal tidak bisa bayar ya Pak ya, maka akan ada yang menanggungnya. Nah kalau ada orang yang menanggungnya, berarti meskipun harta warisnya habis, utangnya masih, berarti wajib ditanggung oleh siapa Pak? Oleh orang yang bertanda tangan tadi ya. Kadang-kadang begini, hutang tapi sudah diasuransikan Pak, dan ternyata kalau nanti meninggal ternyata sama asuransi di cover. Ya udah, kalau ternyata ada yang menanggung, mau keluarganya mau asuransi, berarti selesai karena ada yang menanggung.